Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. بإذن الله تعالى نشرع في تفسير سورة البروج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita menafsirkan surat Al-Buruj. وسورة البروج سورة مكية نزلت بعد سورة الشمس. Surat Al-Buruj adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, diturunkan setelah surat Asy-Syams. تتحدث عن قدرة الله تعالى وعقابه للمكذبين الطاغين. Berbicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang azab Allah yang diturunkan kepada orang-orang pendusta. أهل الظلم والطغيان. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. والسورة الكريمة تحكي قصة من قصص عباد الله الصالحين الذين عذبوا. Dan surat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang yang tadinya adalah orang-orang soleh lalu mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. ليس من الله. عذاب من هؤلاء الظالمين. Azab dari orang-orang zalim tersebut. ربما يظن الإنسان أن المؤمن لا بد أن ينتصر في هذه الدنيا. Mungkin orang-orang menyangka bahwasanya mereka harus sukses di dalam kehidupan dunia ini. ليس ذلك صحيحا. Itu tidak benar. المسلم في هذه الحياة الدنيا يبتلى. Seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini dia harus selalu diuji. ثم ربما يموت على يد ظالمه. Lalu dia mati di tangan orang-orang yang zalim. يموت المسلم على يد الظالم مثلما ترى إخواننا في غزة وفلسطين يموتون على يد الظلمة من هؤلاء الإسرائيليين. Ya, orang muslim ya seperti itu mati di tangan orang-orang zalim. Itu adalah hal yang biasa seperti kamu lihat orang-orang Palestina yang mati di tangan orang-orang Israel yang zalim. ليس شرطا أن ترى عقاب الله ينزل بهؤلاء المكذبين الظالمين. Tidak menjadi sebuah keharusan, sebuah syarat bahwasanya kamu harus melihat adanya azab yang Allah turunkan kepada orang-orang zalim tersebut. ربما هناك إنسان شديد الظلم. Mungkin di sana ada orang yang sangat keras kezalimannya. يظلم ويقتل ويسرق. Dia menzalimi, dia membunuh, dia mencuri. ثم أنت تراه يموت على فراشه. Lalu kamu melihat dia matinya di atas kasurnya. فتقول كيف لم ينتقم الله من الظالم. Lalu kamu berkata, kenapa ya Allah tidak menghukum orang zalim ini? ليس الشرط أن ينتقم منه في الدنيا. Tidak sebuah keharusan, tidak menjadi syarat bahwasanya orang zalim itu tadi harus mendapatkan hukumannya di dunia. بل عذاب الآخرة أشد وأبقى. Tetapi azab akhirat itulah yang lebih keras dan lebih kekal. وربما يعذب الظالم في الدنيا وأنت لا تشعر. Dan mungkin saja sebenarnya orang zalim sudah diazab di dunia, tetapi kamu saja yang tidak menyadarinya. فخلاصة القول. Maka rangkuman dari perkataan saya, يجوز أن يبتلى المسلم بالظالم ثم ينجو الظالم في الدنيا. يجوز أن يبتلى المسلم بالظالم ثم ينجو الظالم في الدنيا. Boleh saja terjadi seorang muslim itu dizalimi oleh orang zalim
dan akhirnya orang zalim ini dia sukses gitu di dunia, selamat di dunia gitu. فتأتيه العقوبة يوم القيامة أشد وأبقى. Lalu hukumannya nanti akan didatangkan di hari kiamat yang lebih dahsyat dan lebih kekal. ولذلك قصة هنا ذكر بعض المفسرين. Oleh karena itu kisah di sini sebagian mufassir menyebutkan أن هناك كان رجلا ظالما. bahwasanya di sana ada orang-orang yang zalim, كان على الكفر والشرك. yang berada di atas kekufuran dan kesyirikan. ثم دخل شعبه في الإيمان. Lalu masuklah bangsanya ke dalam iman, لكنه رفض. tetapi dia menolaknya. أراد أن يعيدهم إلى الكفر. Dia ingin kaumnya ini, bangsanya ini tetap berada di dalam kekufuran. رفضوا. Lalu kaumnya ini menolak. حفر لهم في الأرض حفر. Lalu mereka dikumpulkan di tempat berkumpul. ثم أشعل هذه الحفر. Lalu orang-orang beriman ini, lalu orang-orang kafir ini حفر لهم في الأرض حفر. dikumpulkan di tempat berkumpul. ثم وضع النار داخلها. Lalu dinyalakan api di sekeliling mereka. ثم جعل يلقي كل من آمن في هذه النار. Lalu dilemparkan setiap orang yang beriman dari mereka ini ke dalam tempat api tersebut. إلا أن يعودوا إلى الكفر. Kecuali kalau mereka mau kembali kepada kekufuran. فأنت ترى هذا المشهد أمام عينك. Maka kamu sekarang sedang menyaksikan sebuah pemandangan di depan mata kamu. فربما تسأل. Mungkin kamu akan bertanya, لماذا ترك الله عز وجل المؤمنين يعذبون على أيدي الكافرين؟ kenapa Allah membiarkan orang-orang mukmin itu diazab di tangan orang-orang kafir? لا، ليس شرطا أن ترى نصرا. Tidak sebuah keharusan kamu harus melihat orang-orang mukmin itu harus selalu tertolong. ليس شرطا أن تصل أنت إلى نهاية الطريق سالما. Tidak menjadi sebuah keharusan kamu melihat orang-orang beriman itu mereka terus berada di jalan yang baik-baik saja. الله سبحانه وتعالى سيسألك هل مشيت في طريق الصلاح أم لا؟ Allah akan mempertanyakan kamu, apakah kamu sudah berjalan di jalan yang benar atau tidak. ليس شرطا أن تصل إلى النهاية. Tidak menjadi syarat bahwasanya kamu sampai ke ujung jalan itu. ليس شرطا أن تكون سالما من البلايا. Tidak menjadi syarat bahwa kamu harus selamat dari musibah apapun. بل الأصل في هذه الحياة الدنيا الابتلاء. Bahkan justru sebenarnya asal kehidupan kita ini pada dasarnya isinya adalah musibah. لكن الله تعالى له الحكم التامة. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang sempurna. فيعذب من شاء من الظلمة في الدنيا قبل الآخرة. Maka Allah akan يعذب من شاء من الظلمة في الدنيا. Allah akan mengazab orang-orang zalim siapa yang dia kehendaki di dunia. وربما يتركهم إلى الآخرة. Dan mungkin saja boleh saja Allah membiarkannya tapi nanti di akhirat mendapatkan. ولذلك ذكر في السورة بعض المعذبين. Oleh karena itu nanti disebut di dalam surat ini setelah menceritakan tentang orang-orang yang mendapatkan azab. مثل الآية 17 و18. Seperti ayat 17 dan 18. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. هؤلاء من المكذبين بالله تعالى وعوقبوا في الدنيا. Mereka adalah hal ataka haditsul junud, apakah telah datang kepada kamu bala tentara yaitu Fir'aun dan Tsamud. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab
di dunia. المهم أن تعلم أن لله الحكمة Yang penting kamu mengetahui adanya hikmah. يعذب من شاء في الدنيا بعدله. Allah mengazab manusia di dunia karena keadilannya. ويترك من شاء في الدنيا من الظلمة استدراجا. Dan Allah meninggalkan orang-orang zalim tidak mendapatkan azab di dunia itu sebagai bentuk istidraj. ويؤخر بعضهم في الدنيا عن العذاب حتى يعذبه العذاب في يوم القيامة. Dan Allah membiarkan mereka di dunia lalu nanti mereka akan mendapatkan azabnya pada hari kiamat. ما معنى كلمة البروج؟ Apa makna kalimat al-buruj? سورة البروج. Surat al-buruj. البروج هي منازل الكواكب. Al-buruj adalah tempat bintang-bintang. منازل الشمس والقمر وغيرها. Tempat atau kedudukan matahari, bulan ya, dengan satelit-satelitnya gitu. الآية الأولى Ayat yang pertama تقول الله سبحانه وتعالى يقسم. Ayat yang pertama mengatakan Allah bersumpah بالسماء العظيمة البديعة الرفيعة. dengan langit yang merupakan penciptaan yang paling tinggi. هذه السماء العظيمة يقسم الله بها وبما فيها من عظمة. Langit ini Allah bersumpah dengannya dan dengan segala kebesaran langit itu. من هذه العظمة Di antara kebesarannya هذه المنازل منازل الكواكب. yaitu terdapatnya gugusan-gugusan gitu ya, tempat-tempat atau gugusan-gugusan bintang. ويقسم الله تعالى بيوم القيامة التي وعد فيه لفصل القضاء واليوم الموعود. Dan Allah bersumpah juga dengan wal yaumil ma'ud, dengan hari kiamat di mana waktu itu adalah tempat pemisah antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang zalim. وشاهد ومشهود يقسم الله عز وجل بكل ما شهد وبكل ما شوهد. Wasyahidi wa masyhud, dan Allah bersumpah dengan orang-orang yang bersaksi dan dengan apa-apa yang dipersaksikan. أو كل شيء ليس كل إنسان فقط. Atau Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang bersaksi. Jadi tidak hanya manusia. يشهد Sesuatu dipersaksikan. ويحضر فيه الناس. Lalu orang-orang menghadiri persaksian itu. وهناك أمثلة في كتب التفاسير. Dan di sana ada contoh-contoh di dalam kitab-kitab tafsir عن الشاهد والمشهود. daripada contoh syahid dan masyhud. الشاهد هو كل رسول سيشهد على قومه يوم القيامة. Syahid dikatakan adalah para rasul yang akan mempersaksikan umat-umatnya pada hari kiamat. والمشهود هي الأمم. Dan masyhud itu artinya adalah umat-umat rasul tersebut. وأكثر المفسرين Dan mayoritas mufassirin على أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة. mengatakan bahwa syahid itu adalah hari Jumat dan masyhud adalah hari Arafah. وربما هذا أميز مثال وأقوى. Mungkin saja ini adalah contoh yang paling baik dan paling kuat. الآن أنت سمعت القسم بثلاثة أشياء. Sekarang kamu melihat sumpah Allah ini dengan 3 perkara. السماء وما فيها. Langit dan segala gugusannya. واليوم يوم القيامة. Dan hari serta hari kiamat. والآية الثالثة الشاهد والمشهود. Dan ayat yang ketiga syahid, saksi dan yang dipersaksikan. 4 أشياء. Ada 4 perkara. أين جواب القسم؟ Mana jawab sumpahnya? يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأشياء على ماذا؟ Allah bersumpah dengan 4 benda ini
Atas apa? Apa yang disumpahkan itu apa? يقسم سبحانه وتعالى على أن كل إنسان كافر سيعذب. Allah bersumpah bahwasanya setiap orang yang kafir akan diazab. لكن هذه الكلمة ليست موجودة في السورة. Tapi kalimat ini tadi, jawab sumpah ini tadi, bahwasanya orang kafir akan diazab, nggak ada di surat ini. لماذا؟ Kenapa? لأن سياق الآيات سيبينها. Karena konteks ayatnya di ayat-ayat berikutnya itulah nanti yang menunjukkan, yang menerangkan. ولذلك جاءت الآية الرابعة. Oleh karena itu datang ayat keempat. قتل أصحاب الأخدود. Ya, قتل يعني لعن أصحاب الأخدود، طردوا من رحمة الله تعالى. Ya, kutila artinya adalah lu'ina, dilaknat. Ya, diputus dari rahmat Allah. Ashabul ukhdud. من هم أصحاب الأخدود؟ Siapa ashabul ukhdud itu? هذا الملك الظالم وجنوده الكفار. Dia adalah seorang raja yang zalim, ya, dengan الجنود الجيش. Dengan tentaranya yang kafir. هؤلاء الذين حفروا في الأرض الحفر. Mereka adalah orang-orang yang membuat lubang di. ما هي الأخاديد؟ ما هو الأخدود؟ Lalu apa ukhdud? الآية التي بعدها تبينها. Ayat setelahnya menjelaskannya. النار ذات الوقود، نار مشتعلة في حفر كثيرة. Ya, api yang menyala yang besar di dalam lubang. يعني يحفر في الأرض حفرا مستطيلة. Mereka membuat lubang yang besar, yang panjang. ثم يشعلونها بالحطب الشديد. Lalu mereka mengumpulkan kayu-kayu bakar di situ. نار ذات الوقود، لم يقل نار موقدة. Nar zatil waqud, bukan nar موقدة. muqadah. لو قال القرآن نار موقدة لعلمت أنها نار صغيرة. Kalau dikatakan nar zatil muqadah, maka itu berarti apinya kecil. لكن حينما يقول Tetapi ketika dikatakan النار ذات الوقود، an-nar zatil waqud, يقول هذه النار مشتعلة جدا جدا عظيمة. maka ini api ini adalah api yang sangat besar sekali. إذ هم عليها قعود، هذا الملك الظالم الكافر وجنوده يجلسون حول النار. Ya, idhum 'alaiha qu'ud. Ya, orang-orang kafir ini mereka duduk ya di sekitar api yang menyala-nyala itu. يأخذون المؤمنين يلقونهم في هذه الحفرة بالنار. Mereka mengambil orang-orang beriman lalu mencampakkan mereka ke dalam lubang yang berisi api besar tersebut. هذا ظلم كبير. Ini sebuah kezaliman yang besar. لأن هؤلاء الناس لا يريدون الدخول في الكفر وهؤلاء يريدون أن يجبروهم على هذا. Karena orang-orang yang dimasukkan tadi adalah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam kekafiran dan mereka memasukkannya ke dalam lubang tersebut. هم لا ينظرون هؤلاء معهم أطفال صغار أو لا، يدخلون الصغار معهم في النار. Mereka tidak peduli. Ya, di dalam rombongan orang-orang beriman itu ada wanita, ada anak-anak, semuanya mereka masukkan ke dalam lubang yang مثلما نرى هؤلاء الصهاينة اليوم. seperti yang kita lihat pada hari ini orang-orang Yahudi. نعم الصهاينة يهودين. Ya, orang-orang orang-orang Yahudi Zionis pada hari ini. ماذا يفعلون في فلسطين؟ Apa yang mereka lakukan? يقتلون الصغير والكبير والشيخ والشاب والمرأة والطفل. Mereka membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua, membunuh semuanya. يعني لا يقتلون الذين يحاربونهم. Mereka tidak membunuh orang-orang yang sedang memerangi mereka, بل يقتلون الجميع. tetapi mereka membunuh semua orang ويضيقون على الجميع. dan mereka يعني يجعل الحياة صعبة على الجميع. ya, dan mengembargo semua orang. انظروا Lihatlah, هم عليها قعود على النار يجلسون عليها.
mereka berada, orang-orang beriman tadi berada di atas api yang menyala-nyala tadi. لماذا الملك Dan orang-orang kafir ini duduk itu menyaksikan saja begitu. لماذا يجلس الملك والجنود حول النار؟ Kenapa raja itu dengan bala tentaranya hanya duduk saja gitu di sekitar lubang yang penuh dengan api tadi? لأن هؤلاء ليسوا بأسوياء، ليسوا أناسا طبيعيين بل مرضى نفسيين. Karena mereka ini, raja dengan bala tentaranya itu adalah bukan orang-orang yang sehat jiwanya. Mereka itu adalah orang gila begitu, orang yang sakit jiwa. يريدون أن يروا هؤلاء المعذبين ليضحكوا عليهم. Mereka sengaja memang supaya bisa melihat orang-orang yang sedang disiksa, lalu mereka tertawa-tawa melihat penyiksaan itu. وهذا الملك يريد أن يرى هذا العذاب بعينه ليتشفى في أهل الإيمان. Dan raja ini memang ingin melihat penyiksaan itu dengan mata kepalanya sendiri, supaya dia itu يستريح نفسه، supaya hatinya itu puas, ya. ثم يريد أن يعمل جنوده بكل قوة فلذلك يجلس أمامهم حتى يتشجعوا في العمل. Lalu supaya dia bisa memantau, supaya dia bisa mengontrol pasukannya itu benar-benar bekerja, benar-benar semakin keras bekerjanya, ya, untuk memasukkan orang-orang beriman tadi وهم ke dalam على penyiksaan. ما يفعلون بالمؤمنين شهود في الآية السادسة Dan السابعة. dan mereka ala ma ya'aluna bil mu'minina syuhud. هؤلاء الكفار يشهدون ما يجري لهؤلاء المؤمنين من العذاب. Ya, orang-orang kafir itu semua menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman. الله سبحانه وتعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وهم على ما يفعلون الآن وبعد قليل سيستمرون في عذاب هؤلاء المؤمنين. ala ma yaf'alun itu artinya ya berkelanjutan, berketerusan. يعني استمر العذاب وقتا. Ya, berketerusan azabnya itu selalu mengazab orang-orang beriman itu setiap waktu. عذاب لمن؟ Azab untuk siapa? بالمؤمنين. Untuk orang-orang beriman. انظر لذلك القرآن لم يقل وهم على ما يفعلون بالناس شهود. Lihatlah, Al-Quran tidak mengatakan ma yaf'aluna bil insan أو بالناس. atau binnas syuhud, tetapi bil mu'minin. المؤمن ينبغي أن يكرم. Orang mukmin seharusnya dimuliakan, ينبغي أن يحب. seharusnya dicintai. لكن هؤلاء يؤذون المؤمنين. Tetapi mereka, orang-orang kafir itu mengazab, menyakiti orang-orang beriman. ويشاهدون هذا العذاب. Lalu mereka menyaksikan azab ini, ثم يضحكون ويفرحون. lalu mereka tertawa-tawa dan bahagia. ما سبب هذا؟ Apa sebabnya? الآية الثامنة Ayat ke-9. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نعم. يعني وما نقموا منهم يعني ما عابوا على المؤمنين شيئا إلا إيمانهم. لم يروا في المؤمنين شيئا عيبا إلا الإيمان. Ya, mereka orang-orang kafir itu tidak melihat keburukan di dalam diri orang-orang muslim itu, kecuali yang mereka pandang buruk itu hanya iman saja, iman yang ada di dalam diri orang-orang muslim. Al-aib huwa al-iman. Aibnya cuman itu, keburukan mereka itu ada satu saja, imannya itu. Ajibun hadha. Apakah iman itu sebuah aib? Al-iman yastawjibu al-madha. Iman itu madha. An tamdahahu. Madha. Iman itu seharusnya kan mendatangkan pujian. Badalan min an taskhara minhu wa an tu'aqibahu. Sebagai ganti kamu menghinanya, kamu merendahkannya, wa an taghdaba alayhi, dan kamu marah kepadanya. labudda an tafrah. Seharusnya kamu seharusnya bahagia. Wa an tashkura fi hadha al-insan, taqul hadha insanun mu'min. Dan
kamu berterima kasih seharusnya kepada manusia-manusia ini, manusia yang beriman. Tetapi mereka ini, orang-orang kafir ini, yu'aqibuna al-mu'minin, mengazab orang-orang mukmin. Limadha? Kenapa? Li'annahum amanu. Hanya karena mereka beriman. Billahil azizil hamid. Allah alladhi la yughlab. Al-aziz. Billahil azizil hamid. Allah itu tidak akan dikalahkan. Allah itu aziz, maha perkasa. Allah aziz, la yu'jizuhu syai'. Allah itu aziz. Tidak, aziz itu artinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah aziz, la yaqdiru alaihi ahad. Allah aziz. Allah tidak ada yang mampu berada di atasnya. Allah hamid, mahmudun ala kulli af'alih. Allah hamid. Allah itu terpuji segala perbuatannya. Yu'minu an-nasu bihi li'annahu al-azizu wa yu'minu an-nasu bihi li'annahu al-mahmudu ala af'alihi kulliha. Orang-orang beriman kepada Allah karena Allah itu aziz, karena Allah itu tidak ada tadi yang mengalahkannya, tidak ada yang berada di atas kekuatannya. Orang-orang beriman itu beriman kepada Allah karena Allah itu terpuji segala perbuatannya. Limadha ikhtara Allah azza wa jalla kalimat al-aziz wal hamid huna? Kenapa Allah memilih kata aziz dan hamid di sini? Al-aziz hatta la tadhun, hatta la taqul limadha lam yansur Allah al-mu'minin. Al-aziz di sini supaya kamu tidak berkata begini, kenapa Allah tidak menyelamatkan orang-orang beriman? Huwa yaqulu lak ana aziz astati'u an ansura al-mu'minin. Maka Allah jawab tuh, saya itu aziz, saya itu maha aziz, itu tadi tidak terkalahkan. Saya dapat mengalahkan orang-orang yang mengazab ini. La yadkhul ahadun ma'rakah ma'a Allah wa yaksab abadan hadha al-insan. لا يدخل إنسان معركة مع الله ويربح هذه المعركة هذا الإنسان. الإنسان إذا حارب الله خسر الإنسان. Manusia jika berperang memerangi Allah, kan pasti manusia itu akan kalah kan? لكن هذه الخسارة متى؟ Tetapi kekalahan itu kapan? ربما تأتيه في الدنيا وربما ينتظره الله في الآخرة. Mungkin kekalahan itu datang di dunia, tetapi mungkin juga kekalahan itu datang nanti di akhirat. بعض الناس إذا نزل بهم البلايا يغضبون. Sebahagian manusia jika datang kepada mereka musibah, mereka marah. فلا بد ألا يغضبوا بل يحمدوا الله تعالى لأنه الحميد. Seharusnya mereka tidak perlu marah. Seharusnya mereka berterima kasih kepada Allah Ta'ala karena Allah itu Al-Hamid. Kullu af'alihi subhanahu wa ta'ala mahmuda. Semua perbuatan Allah adalah terpuji. Wa hunaka hikmatun 'alimaha man 'alimaha wa jahilaha man jahilaha. Dan di sana ada hikmah yang mana kalau orang yang alim mengetahuinya dan orang jahil tidak mengetahuinya. Man huwa Allah? Siapakah itu Allah? Qala al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Ya, Allah berkata Allah adalah al-aziz, al-hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Kullu syai'in fi hadhihi ad-dunya milkuhu subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika yaf'alu ma yasha'. Oleh karena itu Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu subhanahu. Allah tidak dipertanyakan apa yang Dia lakukan, tidak diminta pertanggungjawaban. La tas'al rabbak limadha taf'alu bi hadha. Jangan kamu tanya Tuhan kamu, ya Allah, kenapa kau lakukan ini? Anta mulkuh. Engkaulah pemiliknya. Anta fi mulkihi. Kamu berada di dalam kerajaannya. Wa mulkuhu subhanahu wa ta'ala mulkun azim mulku samawati wal ard. Dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah
kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah subhanahu wa ta'ala hadirun la yaghib. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah itu hadir dan tidak pernah absen. Allah yara ma yaf'aluhu haula'il yahud bil filastiniyin al muslimin. Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu terhadap orang-orang muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yara ma yaf'aluhu haula'il kafirin ashabil ukhdud bil mu'minin. Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang ashabul ukhdud itu terhadap orang-orang beriman. Allahu syahid, Allahu hadir, yara kulla syai', la yaghibu anhu syai'. Allah syahid, Allah hadir di situ. Allah tidak ada yang membuat dia tidak hadir di situ. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik itu di langit, baik itu di bumi. Yara ad-dabbata as-sauda fil lailati adh-dhalma 'ala as-sakhrati as-samma'. Allah melihat semut kecil hitam, ya, semut hitam yang kecil di atas batu hitam, 'ala as-sakhrati as-samma', di dalam padang pasir yang hitam, di tengah malam gelap yang hitam. Law aghlaqna an-nur al-an rubbama la nara syai'an. Kalau kita matikan lampu sekarang, maka kita tidak akan melihat apapun. Lakin Allah Ta'ala la yakhfa alaihi syai'un. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi dia baginya segala sesuatu. Yara haula'il kuffar wa hum yu'adzibuna al-mu'minin. Allah melihat orang-orang kafir itu sedang mengazab orang-orang beriman. Yara adh-dhalimin wa hum yu'adzibuna ad-du'afa. Allah melihat orang-orang zalim yang sedang mengazab orang-orang lemah. Allahu syahid, lam yakul Allahu syahid. Allah itu syahid. Hadhihi sighatu mubalaghah. Bukan syahid gitu ya. Ini namanya sighat mubalaghah. يعني لا يخفى عليه شيء لأنه يرى كل شيء سبحانه وتعالى. Yaitu tidak ada yang tersembunyi segala sesuatu apapun di hadapan Allah, karena Allah melihat segala sesuatunya. ربما يسأل إنسان. Mungkin seorang manusia akan bertanya-tanya, ماذا فعل الله بهؤلاء الظلمة؟ apa yang telah Allah lakukan terhadap orang-orang zalim itu? قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين سيأتيهم العذاب يوم القيامة. Orang-orang yang mengazab orang-orang beriman, maka akan didatangkan kepada mereka azab pada hari kiamat. هؤلاء الكفار, orang-orang kafir itu, الذين اختبروا إيمان المؤمنين, yang menguji imannya orang-orang mukmin, فعذبوهم, maka mereka mengazabnya, ثم ماتوا على الكفر. lalu orang-orang yang mengazab ini mati di dalam kekafiran. هؤلاء الكفار ماتوا على الكفر. Orang-orang kafir itu mati, jika mati di dalam kekufurannya, ما هي عاقبتهم؟ apa akibatnya? عذاب جهنم Azab jahannam وعذاب الحريق. dan azab yang sangat membakar. جهنم Jahannam هي عذاب الحريق. adalah azab yang membakar. فلماذا يقول القرآن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ Tapi kenapa Allah mesti mengulangnya? Azab jahannam, azab yang membakar. كان يجوز أن يقال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم أو فلهم عذاب الحريق. Kan boleh saja Allah mengatakannya falahum azabu jahannam saja, atau falahum azabul harik saja. لماذا يجمع الله عز وجل بين شيئين هما واحد؟ Kenapa Allah menggabungkan dua azab ini di dalam satu kalimat gitu, dalam satu? العذاب هنا واحد. Azab di sini satu,
هو عذاب جهنم المحرقة، yaitu azab jahanam yang membakar. عذاب النار الذي يحرق الأجساد. Itu juga azab neraka yang membakar jasad. لماذا جاءت كلمة عذاب مرتين؟ Kenapa datang kalimat azab 2 kali? لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم عذاب جهنم لكن جزاؤهم الحريق كما أحرقوا المؤمنين. Ya, bagi mereka akan mendapatkan azab jahanam, tetapi azab jahanam itu adalah pembakaran, sebagaimana mereka telah membakar orang-orang beriman. فلذلك جاءت كلمة الحريق تناسب ما أحرقوا المؤمنين. Oleh karena itu datang kata harik yang membakar, yang bersesuaian dengan perbuatan mereka yang telah membakar orang-orang beriman. Fil finnar al-azab duna al-harik. لكن هذا عذاب شديد لأن هؤلاء كفار، ليس هناك مراتب لهم. هؤلاء جميعا معذبون العذاب الشديد. أحسن. Saya bertanya, apakah di neraka ada azab selain api yang membakar begitu kan? يوجد لكن هؤلاء ليس، هذا عذاب واحد. Ada ya? Tidak ada. Ada. تبي untuk هؤلاء لهم عذاب واحد. إذن هم أربح يعني. أشد. هلا بعض المؤمنين يعذب بالحرق وأيضا مثلا بالقتل اللسان. لا أقصد عذاب جهنم وعذاب الحريق لهؤلاء اجتمع عليهم العقوبتين للمناسبة. طيب. هذا فقط للمناسبة، لكن هذا عذاب شديد. هذا على الصحيح. بعض العلماء يقول هناك مراتب، لكن هؤلاء يستحقون المرتبة العالية في العذاب. طيب. Ya jadi di neraka itu semuanya azab pembakaran ya. Dibakar semuanya dengan api. Ya, cuman orang-orang kafir ini yang membakar tadi itu azab jahanamnya itu pembakarannya itu berlipat-lipat gitu kepada mereka. ثم يسأل الإنسان وأين أهل الإيمان؟ Kemudian di mana ahlul iman? الذين ماتوا على الإيمان. Yang mati di dalam keimanan. الذين عذبوا من هؤلاء الكفار. Yang diazab itu tadi oleh orang-orang kafir. هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات لهم جنات. Orang-orang beriman itu yang telah melakukan amal soleh itu, mereka akan mendapatkan surga. هذه الجنات رياض وبساتين. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan taman-taman. تجري من تحت أشجارها الأنهار من لبن وعسل مصفى. Lalu mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ada sungai dari susu, ada sungai وتجري من تحت قصورهم الأنهار. Lalu mengalir sungai itu di bawah istana-istana para penghuni surga. ذلك الفوز الكبير. Itu adalah keberuntungan yang besar. ما هو الفوز الكبير؟ Apa itu al-fawzul kabir? كل نعيم داخل هذه الجنان. Segala sesuatu nikmat yang ada di dalam surga. ربما يقول إنسان تجري من تحتها الأنهار تلك الجزاء تلك كذا، لكن قال ذلك يعني النعيم الذي في الداخل. Mungkin sebagian orang berkata keberuntungannya itu hanya nikmat sungai tadi saja, tidak, tetapi beruntungannya adalah semua nikmat yang ada di dalam surga. Al-fawz al-nasr. Al-fawz artinya juga adalah kemenangan. Tahqiqul insan ma yasha'u. Ya, yaitu di mana semua manusia itu dituruti segala keinginannya. Wa huwa kabir azim. Dan itu adalah kabir, besar. Huna al-insanu yas'al. Di sini orang akan bertanya-tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala limadha lam ya'mur ha'ula'i al-mu'minin an ya'udu lil-kufri walau bil-kalam. Huna su'al. لماذا هؤلاء هؤلاء المؤمنون لم يقولوا للرجل هذا الظالم خلاص نحن آمنا بما تؤمن به وكفرنا بما كنا عليه، أفلا يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟ Di sini mungkin ada orang bertanya-tanya,
Kenapa sih orang-orang yang diazab tadi, yang dimasukkan ke dalam lubang api tadi, nggak pura-pura saja begitu, tidak berkata begini, baik kami jadi kafir sekarang, kami nggak beriman lagi kepada Allah, gitu. Boleh nggak begitu? Tapi hati dia itu tetap beriman kepada Allah, jadi pura-pura kafir lah begitu. Allah subhanahu wa ta'ala fi surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl An-Nahl أخبر بأن من أكره قلبه وهو مطمئن بالإيمان فليس هناك مشكلة. bahwasanya di dalam surah An-Nahl itu Allah berkata, siapa yang dipaksa ya untuk mengatakan kalimat al-kufri, kata atau kalimat kekufuran, ya dia dipaksa, maka qalbuhu mu'min, dan hatinya itu tetap beriman, lakin huwa muttar al-an, tetapi dia benar-benar terpaksa itu di situ. huwa yakhafu min al-qatl, karena dia akan dibunuh kalau tidak melakukannya. hal yajuzu an yaqula kalimat al-kufri? Apakah boleh dia mengatakan kalimat kekufuran? law amsaka rajul sikkin al-an wa jaa ilaik, Kalau sekarang ada orang nih memegang parang lalu dia datang kepada kamu, wa qala qul ana kafir billah wa illa sa'aqtuluk, kamu katakan sekarang saya kafir, ya saya kafir kepada Allah, kalau tidak kamu katakan itu saya akan bunuh kamu. hal yajuzu laka an taqul ana kafirun billah? Apakah boleh kamu katakan ya saya kafir kepada Allah? yajuz, Boleh. lakin ma huwa al-afdal? Tetapi mana yang afdal? الأفضل أن تصبر على هذا تقول اقتلني لن أقول كلمة الكفر. Yang afdal itu kamu bersabar atas keimanan kamu itu, ya silakan bunuh saya tidak akan mengatakan kalimat kekufuran. وهذا الذي فعله أهل الإيمان هنا. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang dimasukkan ke lubang tadi. قالوا لهم لن نعطيكم كلمة الكفر. Ya, mereka mengatakan kami tidak akan pernah mengatakan kalimat kekafiran. لن نكفر أبدا. Kami tidak akan kafir selamanya kepada. سنقتلكم. Lalu mereka berkata, kami akan membunuh kamu. ليس مشكلة اقتلوننا. Lalu mereka menjawab, tidak mengapa, silakanlah bunuhlah kami. سنلقيكم في هذه النار. Lalu mereka berkata, kami akan masukkan kamu ke dalam api neraka, api itu. المؤمنون يقولون ليس مشكلة افعلوا ما تشاءون. Orang beriman itu tadi mengatakan, enggak masalah, silakan masukkan, silakan perbuat apa yang kamu mau. هذا هو الأفضل. Itu yang afdal. لكن ربما إنسان لا يستطيع الصبر. Tapi mungkin ada orang yang tidak kuat. هنا تأتي الضرورة. Nah, maka ini datanglah kedaruratan. وهو أن يقول كلمة الكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. Maka dia boleh mengucapkan kalimat kafir, tetapi hatinya itu ya tetap beriman kepada Allah. قال المشركون لسمية وياسر اكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Sumayyah, نعم أول شهيد Ya. في الإسلام. Ya, mengatakan pada Sumayyah, wahai Sumayyah, katakanlah kalimat kafir. Saya adalah kafir Muhammad صلى الله عليه وسلم. Katakanlah saya kafir kepada Muhammad. فقالت لا أقول هذا أنا مؤمنة به. Lalu Sumayyah, perempuan ya sama saya. Sumayyah ini mengatakan, tidak, saya tetap beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. قالوا لياسر زوجها قل كلمة الكفر وإلا سنقتلك. Yasir, ياسر زوجها ياسر زوجها عمار ابنها. Baik. Lalu berkata kepada Yasir, Yasir ini suaminya, suami Sumayyah. Wahai Yasir, katakan saya kafir kepada Allah dan Muhammad. Gitu. قال لا أقول. Lalu Yasir mengatakan, saya tidak akan mengatakan. سنقتلك. Oh, kami akan membunuh kamu. افعلوا ما تشاءون. Lalu Yasir menjawab, silakan buatlah apa yang kalian mau. قتلوه. Lalu mereka membunuh Yasir. أمسكوا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. Lalu mereka menahan Ammar ابن ياسر. bin Yasir, anaknya Yasir dan Sumayyah. Ini kan suami istri. Mereka punya anak namanya Ammar bin Yasir. Itu yang terakhir dibiarkan hidup. قل
أكفر بمحمد وإلا سنقتلك. Katakan wahai Ammar, ya, aku kafir kepada Muhammad. Kalau tidak kami akan bunuh kamu. فقال عمار أنا كافر بمحمد. Lalu Ammar berkata, saya kafir kepada Muhammad. تركوه. Lalu benar orang-orang kafir Quraisy ini meninggalkan Ammar dalam keadaan hidup. ذهب عمار رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu Ammar pun pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قتلوا أمي وأبي ثم أرادوا أن يقتلوني فقلت كلمة الكفر. Mereka membunuh ayahku, membunuh ibuku, ya, karena memaksa mengucapkan kalimat kafir. Lalu mereka memaksaku mengucapkan kalimat kafir, lalu aku mengatakan aku kafir. قال صلى الله عليه وسلم ما حال قلبك؟ ماذا في قلبك من الداخل؟ Lalu Rasul bertanya, bagaimana kondisi hati kamu? Hati kamu bagaimana? أنت كافر بمحمد أم مصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ Kamu ingkar kepada Muhammad, kafir kepada Muhammad, atau kamu beriman kepada Muhammad? قال مؤمن. Ya, Ammar menjawab, saya beriman قال kepada صلى الله Muhammad. عليه وسلم يا عمار إذا جاءوك مرة أخرى فقل لهم أنا كافر بمحمد. Lalu Rasulullah SAW menjawab lagi, wahai Ammar, kalau nanti mereka datang lagi kepada kamu melakukan hal yang sama, ya, memaksa untuk mengatakan kalimat kafir lagi, maka katakan lagi sekali lagi. لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يا جماعة الخير. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, سورة النحل. di dalam surah An-Nahl, ya, boleh mereka itu mengatakan itu, ya, jika mereka itu ukriha, dipaksa untuk mengatakannya, jadi terpaksa kondisinya, dan sementara hatinya tetap di dalam keimanan. لذلك نقول Oleh karena itu kita mengatakan, سمية وزوجها أفضل من فعل عمار. kita mengatakan Sumayyah dan suaminya itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama daripada anaknya Ammar. لكن عمار لم يخطئ. Tetapi Ammar di sini tidak salah, لأن الله تعالى أجاز وقت الضرورة. karena Allah membolehkan itu di waktu darurat. ولذلك العلماء في الإسلام Oleh karena itu para ulama di dalam Islam كتبوا mereka menulis في موضوع مهم وهو الضرورة. di dalam tema yang sangat penting, yaitu الضرورة. darurat, tema darurat. يجوز أن تفعل الحرام Boleh seseorang melakukan yang haram إذا كان الحلال سيسبب لك الموت. jika yang halal itu akan menyebabkan kepada kematian. إنسان في الصحراء Manusia berada di tengah padang pasir, لا يوجد ماء، tidak ada air. هل يجوز أن يشرب الخمر حتى لا يموت؟ Apakah boleh dia meminum khamar supaya dia tidak mati saja? يجوز Boleh. ضرورة. Darurat. هل يجوز أن يأكل الخنزير؟ Apakah boleh dia makan babi? نعم يجوز Ya, boleh. ضرورة، Karena darurat. لكن بشرط Tapi dengan syarat أن يبحث عن كل طريق حلال. dia terus harus mencari yang halal. لم يستطع الوصول Kalau tidak mendapatkannya, لا بأس أن يفعل الحرام، maka tidak mengapa dia melakukan yang haram. لكن بقدر الضرورة. Tetapi hanya cukup seukuran yang darurat saja. لو أن لا قدر الله هذا خمر Kalau misalkan ini khamar, ثم الإنسان يحتاج إلى شربة فقط lalu manusia itu hanya butuh minum segini saja حتى لا يموت sampai supaya dia tidak mati saja, وليس هناك ماء، karena di sana tidak ada air. إذا شرب كل هذا الخمر حرام. Kalau dia minum semuanya, maka itu haram. يشرب فقط قدر أن يعيش. Cukup dia meminum seukuran yang dapat menyelamatkan dia saja. إذا كان جائعا سيموت من الجوع. Kalau ada orang yang kelaparan, dia ini akan mati karena kelaparan. ثم وجد خنزيرا Lalu dia mendapati ada seekor babi. ذبحه. Lalu dia sembelih babi itu. ماذا يأكل منه؟
Apa yang harus dia makan dari babi itu? قدر أن يسد فقط الجوع حتى لا يموت. Cukup seukuran yang dapat menyelamatkan dia dari kematian. إذا أكل كل هذا الخنزير Kalau dia makan semua babi itu, هذا حرام، itu haram ya. هذا ليس ضرورة. Itu bukan darurat. فلذلك الإسلام Maka Islam وضع قاعدة meletakkan sebuah kaidah, الضرورة تقدر بقدرها. darurat itu harus dilakukan seukuran yang daruratnya saja. ولذلك بعض الناس Oleh karena itu sebahagian orang لا يفقهون فقه الضرورة yang tidak memahami bagaimana fikih darurat ini, فيفعلون المشاكل. maka mereka akan membuat masalah itu. ربما إنسان يشعر من نفسه ضعفا، Mungkin ada orang merasakan dirinya di dalam kelemahan. لو دخل في معركة مع الظالم ربما يخاف القتل. Kalau dia masuk ke dalam peperangan, إذا دخل في معركة ضد ظالم يخاف على نفسه أن يقتل. jika dia masuk ke dalam peperangan melawan orang-orang zalim, maka dia ketakutan. فهل تقول له لا تستسلم؟ Maka apakah akan dikatakan kepadanya, kita jangan Islam gitu? لا تستسلم، لا تقل للظالم افعل ما تشاء. Jangan kamu katakan kepada orang-orang zalim itu perkataan silakan lakukan apapun yang kamu mau. هذه ضرورة. Ini kan darurat. يفعل كيف؟ Ya iman yaf'al. هذا المظلوم ماذا يفعل؟ Orang-orang yang terzalimi itu المظلوم ya. ماذا يفعل هذا المظلوم؟ Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu? كيف يواجه؟ Bagaimana dia akan menjawab seruan perang ini? هذه الضرورة هو الذي يعرفها كيف. Ini adalah darurat yang mana dia yang tahu bagaimana darurat. الآن عمار رأى أمه تقتل. Sekarang si Ammar ini tadi melihat ibunya kan terbunuh. لماذا لم يقتل هو أيضا؟ Kenapa Ammar tidak terbunuh juga? وخلاص رأى من نفسه أن يقول هذه الكلمة. Sudah, karena dia tahu, dia yang paling tahu seukuran apa dia harus mengucapkan kalimat kekafiran itu. هذه ضرورة. Karena ini adalah darurat. فلا ينبغي لإنسان Maka tidak selayaknya bagi seorang أن يحكم على ضرورة أحد menghukumi kedaruratan atas seseorang إلا إذا كان من أهل العلم. kecuali dia adalah seorang ahli ilmu. ربما يأتي إنسان Mungkin ada orang yang datang ويقول أنا أحتاج إلى المال. mengatakan saya butuh kepada harta. هل يجوز لي أن أذهب إلى الربا؟ Apakah boleh saya pergi kepada harta yang riba? لابد أن يجلس مع العالم. Maka dia harus duduk bersama orang alim. يحكي له عندي كذا وكذا 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 هل يجوز أم لا يجوز؟ Ya, menceritakan kepada orang alim tersebut, saya ada masalah begini, ada begini begitu, masalah begini, harta gitu. Apakah boleh dia melakukan itu? فيقول له العالم هذه ضرورة هذه ليست ضرورة. Lalu orang alim itu mengatakan, oh ini darurat, oh ini enggak darurat, maka itu boleh. لماذا المؤمنون يقتلون ويوافقون أن يقتلوا؟ Kenapa orang-orang beriman itu dibunuh dan mereka semacam setuju dengan pembunuhan tersebut atas diri mereka? لماذا لم يأخذوا بالكلمة الأخرى؟ Kenapa mereka tidak mengambil kalimat yang lain saja? سنقول نحن كفار لكن في قلبنا مؤمنون. Bisa saja kan mereka mengambil pilihan yang kedua tadi. Katakan saja, kami sekarang kafir, jadi orang kafir. الله سبحانه وتعالى يحب من يضحي في سبيل الله. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berkurban fisabilillah. ولذلك Oleh karena itu أراد الله عز وجل أن يعلمنا Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita أن هناك أناسا يختارون ما عند الله على الدار الآخرة على الدار الدنيا. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang memilih rumah akhirat. لا هناك أناس Di sana ada manusia يحبون الآخرة yang mencintai akhirat ويبيعون حياتهم لله. dan menjual kehidupannya untuk Allah. لا ينظرون إلى هذه الدنيا الوضيعة. Dia tidak melihat kepada dunia yang sempit ini. هو يختار ما عند الله.
dia memilih apa yang ada di sisi Allah. يريد أن يكون دائما في علو، Dia memilih, ingin selalu berada di dalam ketinggian. فلذلك لا يعطون كلمة الكفر. Oleh karena itu dia tidak mau melakukan kalimat kekafiran. الإنسان في هذه الدنيا يبتلى. Manusia di dunia ini pasti selalu akan diberikan musibah. هناك من يستطيع يصبر، Di sana ada orang yang mampu bersabar, وهناك من لا يستطيع. dan di sana ada orang yang tidak mampu bersabar. لكن هؤلاء المؤمنون Tetapi orang-orang beriman ini, صبروا orang yang sabar, وألقوا في النار yang dilemparkan ke dalam lubang api tadi, وماتوا على الإيمان. dan mereka mati di dalam keimanan. الله سبحانه وتعالى أعد لهم الجنات. Allah sudah menyiapkan kepada mereka surga. فالآن نحن أمام نموذجين فاضلين. Jadi kita sekarang ini sedang dihadapkan kepada dua contoh yang mulia. رجل Ada orang يرفض أن يقول كلمة الكفر yang menolak mengatakan kalimat kafir, ويقتل شهيدا، dan dia terbunuh secara syahid. له أعظم الأجر عند الله. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. ورجل Dan ada orang قال كلمة الكفر yang mengatakan kalimat kafir, لكن قلبه مطمئن بالإيمان، tetapi hatinya tenang di dalam keimanan. له عند الله أجر Maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. لكن أقل من هذا الشهيد. Tetapi pahalanya lebih rendah daripada orang yang mati syahid tadi. أعظم موتة في الدنيا أن تموت شهيدا. Kematian yang paling mulia di dunia adalah kamu mati syahid. الآن لو خرج بعض المسلمين Sekarang kalau keluar sebahagian orang-orang muslim وقالوا نحن نريد السلام مع الكفار، dan mereka mengatakan kami menginginkan perdamaian bersama orang-orang kafir, نحن قليلون، kita akan sedikit, ما عندنا قوة، kita nggak punya kekuatan, ما عندنا سلاح، ما عندنا سلاح، kita tidak punya senjata, ما عندنا أموال، kita tidak punya harta. المسلمون الآخرون لا يستطيعون المساعدة، Sementara orang Islam yang lain tidak ada yang mau menolong. ماذا Tidak ada نفعل mampu. وحدنا؟ Ya kita hanya berperang sendirian. خلاص نحن لن نحارب هؤلاء. Ya sudah, kita tidak usahlah memerangi orang-orang kafir itu. هو يرى هذه ضرورة، Dia melihat ini adalah sebuah darurat. فلا يجوز لك أنت Maka tidak boleh bagi kamu أن تقول له mengatakan kepada orang-orang yang mau berdamai ini, لماذا لم تقتل شهيدا؟ kenapa kamu tidak pilih mati syahid saja? هذه مراتب Ini ada urutannya. والناس مختلفون، Dan orang-orang juga berbeda-beda. وربما أنت تستطيع الصبر وغيرك لا يستطيع. Ya mungkin kamu saja yang sanggup bersabar, sementara yang lain mungkin tidak sanggup bersabar. احكم أنت على نفسك. Tapi hukumlah diri kamu sendiri. أنت ماذا تستطيع تفعل؟ Kamu apa yang sanggup kamu lakukan? تستطيع الشهادة Kamu sanggup mati syahid? أم تخاف الكفر؟ Atau kamu takut dengan orang-orang kafir? هناك بقى حل آخر. Jadi di sini ada kondisi yang berbeda-beda. الله سبحانه وتعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, إن بطش ربك لشديد إن أخذ ربك للكفار وعقابه لهم شديد مؤلم موجع. sesungguhnya hukuman azab Allah taala itu kepada orang-orang kafir yang zalim itu sangat keras, sangat kuat. قوي جدا. Sangat kuat sekali. سيعذبهم. Mereka, Allah akan mengazab mereka. ولا بأس نقف هنا Dan tidak mengapa kita berhenti di sini. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.